Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap dan terus mendoakan supaya teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Ada berita yang menarik apa hari ini di channel ini? Semoga apa yang disajikan nanti itu bisa mengedukasi, menghibur, dan sedikit menambah informasi buat kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Bentar, aku tampilkan dulu ini. Saya selalu lupa saja ya. Ini dia. Kenapa ini? Ini. Tak foto. Momen lucu ketika Presiden ditawari makan soto. Ditawari makan soto. Di Palu. Kenapa ini? Tapeli. Tapeli. Suta gitu. Dipanggil. Itulah anak-anak ya teman-teman ya. Dalam pemikirannya itu mereka bisa membujuk Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang disegani dunia dengan mentraktir makan soto. Itu pemikiran mereka sangat lugu. Dia berpikir dari rumah, asal saya traktir makan soto Bapak Jokowi, pasti saya akan dipanggil untuk ajak foto. Tapi lihatlah, keluguan mereka itu membuat Pak Jokowi tergerak hatinya. Dan akhirnya Pak Jokowi, sini foto. Bapak, aku traktir soto Pak. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow. Ada apa ya? Baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut terus bertadak dengan kalian baru dikabulkan di MK. Maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Ini baru calon aja Victor menang. Lawan dengan Maria Jeong. Jadi ini dubbing suara Pak Pigai ya teman-teman ya. Pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradiksi interminis. Jadi bahan candaan rakyat. Ini parah nih. Tenang. Astaga. Minum ludah Habib penuh berkah. Iyakah? Mohon maaf saya non muslim teman-teman. Tapi saya mau bertanya kepada teman-teman saudara-saudaraku yang beragama muslim. Apakah seperti ini? Minum ludah Habib? Teman-teman tolong berikan penjelasan. Saya butuh penjelasan. Yang terhormat Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. A. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru. Yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. 11 rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, luar biasa ini. Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun. Banyak sekali Bapak Prabowo. Inilah yang saya senang sama Bapak Prabowo. Belum menjadi presiden aja, masih jadi menteri, udah banyak sekali membangun untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kebutuhan rakyat. Ini suatu prestasi yang dimana diam-diam Pak Prabowo bikin Jokowi terkagum-kagum. Rumah sakit super canggih yang dimana banyak sekali
pasti tenaga kerja Indonesia akan terserap dari situ, juga masyarakat akan banyak mendapatkan manfaat. Saya semakin optimis dengan kepemimpinan beliau ya, akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Kenapa ini? Menantikan Pak Jokowi lagi nih. Nah kan? Belum. Siap-siap dia sedan dari mau ambil baju. Ini dia. Agak ke pinggir ibu. Ibu rupa mau pilih jalan nih. Selalu dinanti-nantikan kedatangan Bapak Jokowi yang tercinta kita ini. Nah, itu di belakang. Oh, sorong nih. Nah, itu dia. Bapak Jokowi. Dapat kaos. Dapat Jokowi. Terlambat lah. Mana saya yang dari belakang lipit? Sederhana sekali dari dulu sampai hari ini. Bapak ini sederhana sekali. Beli pisang di pasar. Luar biasa sekali Bapak kita. Saya adalah manusia biasa. Saya bentar guys. Terus tidak sempurna. Aku rasa nggak tahan kalau mau melanjutkan ini. Hati ini kenapa selalu ini video-video seperti ini mengandung bawang sekali ya. Karena melihat orang tulus yang dia sendiri mengaku dia manusia biasa, banyak kekurangan. Tapi orang sebaik ini masih banyak sekali yang menghujat, menghina, memfitnah. Saya seperti nggak mau terusin. Jujur saja, saya salut dengan Presiden Jokowi. Selama ini beliau dituduh memperkaya diri. Ternyata baru-baru ini terbongkar di Mahkamah Konstitusi. Ibu Sri Mulyani membongkar semuanya di Mahkamah Konstitusi bahwa selama ini bansos yang dibagikan adalah dana operasional seorang presiden. Jujur saja, saya salut dengan Presiden Jokowi. Selama ini beliau dituduh memperkaya diri. Ternyata baru-baru ini nyebelin sih. No. Serem ya? Sumur resapan namanya, sumur resapan. Anis. Bikin resah warga kan. Intan Cilandak. Jalan ada bagus-bagus. Resep banget jalanannya. Astaga. Ini solusi yang sangat buruk untuk penanganan banjir. Bukan memperbaiki solusi, bukan memberikan solusi, malah menambah. Nyebelin sih. menambah masalah baru. Ini bukan solusi baru, tapi masalah baru. Sumur resapan namanya, sumur resapan. Sumur resapan kan. Meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, di tanggal 1 Mei kita hadir, khususnya yang ada DKI, Jawa Barat, dan Banten. Kita yang mana? Duduk. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan teman-teman ya. Kebebasan bersuara apa lagi yang masih kurang? Setiap hari Pak Jokowi mendengar hinaan, cacian sampai ke telinganya. Kebebasan apa lagi yang kalian mau tuntut? Lalu Jokowi itu pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Dia itu dibesarkan oleh PDIP. Dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, semua dari PDIP. Yang membesarkan Pak Jokowi itu, yang membuat nama Pak Jokowi itu besar, bukan karena hanya faktor partainya saja. Dengar tuh. Dari dia wali kota Solo dulu udah banyak prestasi yang dia udah buat. Masyarakat sudah bisa melihat bagaimana kepeduliannya, bagaimana dia memimpin. Itu yang membuat jadi daya tarik tersendiri, sehingga dia punya pamor. Jadi bukan karena partai tersebut, jangan kamu salah. Dan orang melihat pribadinya.
pribadi Pak Jokowi yang begitu lemah lembut, yang begitu peduli terhadap masyarakat, dan banyak yang dibuat dia, program-program dia yang berhasil. BPJS, jalan tol, beasiswa untuk anak sekolah, itu banyak sekali. Kalau zaman dulu gimana? Apa ada kayak gitu? Tuh, kalau misalnya orang miskin, nggak ada BPJS, udah pada mematian semuanya itu. Kalau karena nggak ada BPJS, ini sekarang semuanya tertolong. Banyak yang sudah dibuat. Nah, karena pribadi Pak Jokowi itu yang bagus dan terlihat hasilnya memimpin negeri ini, makanya orang-orang terdekat dia seperti keluarganya, apakah itu anaknya, apakah itu menantunya, itu menjadi sorotan publik, itu hal yang biasa. Kemudian ketika mereka itu mencalonkan diri menjadi wali kota dan sebagainya, mereka itu mengikuti proses pemilihan umum. Ya, ini gimana yang memilih semuanya rakyat. Kubu Pak Anies ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih kasih paham sekali dengan saya, dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar, pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies untuk pemilu ulang, untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara satunya sudah jelas Pak Prabowo. Jadi gimana? Kakek ini ngaku apa? Ngaku tetangga. Bentar. Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Katanya Ketua MK masih kena sepupu sama kakek ini, dan kakek ini sudah telepon Ketua MK untuk mengabulkan permintaan Ganjar. Kek nggak apa-apa ya, orang tua kalau sudah semakin tua semakin anak-anak ya teman-teman ya. Hari ini semua rakyat bersatu. Aduh, malas aku lihat mereka itu ya teman-teman ya, para pembenci Pak Jokowi selalu ya. Tetap apapun kalian mau sampai mulut kalian berbusa, mau memfitnah Presiden kami Joko Widodo yang dipilih oleh rakyat, yang ditentukan oleh Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa ini, yang kebanyakan rakyat Indonesia menganggap adalah Jokowi adalah anugerah, adalah kurnia dari Tuhan untuk membawa Indonesia mengalami hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ya, dalam pandangan mereka apapun yang baik menjadi buruk ya, yang buruk menjadi baik bagi mereka teman-teman. Ya sudahlah, seperti itu politik kita di tanah air ini. Ya. Yang paling sedikit itu keluar-keluarnya minta ampun, tapi yang paling banyak ini diam-diam baik ya teman-teman ya, tapi diam-diam mematikannya. Mereka tidak melakukan tindakan kekerasan, membuli ataupun menyerang personal, tidak. Mereka diam aja, tapi ketika hari pemilihan, entah itu pemilihan presiden, pilkada, mereka balas di situ ya. Oke ya, kalian yang termasuk silent majority tulis di kolom komentar ya. Saya pamit dulu, nanti kita bahas video-video seperti ini selanjutnya. See you on the next video and God bless you. Bye guys.